membahas mengenai pengertian kaidah asasi yang pertama. Nah, kaidah asasi yang pertama itu al-umur al-sunnah, yang artinya adalah segala perbuatan itu digantungkan pada niat. Nah, kaidah pertama ini memiliki maksud bahwasanya setiap urusan itu dinilai berdasarkan tujuan dan niat. Secara khusus, kaidah ini juga menjelaskan bahwa setiap pekerjaan yang dilakukan harus disertai dengan tujuan atau niat. Oleh karena itu, setiap tindakan mukallaf tergantung kepada niat. Para ulama fikih bersepakat bahwa apabila suatu perbuatan disengaja namun tidak dapat dilaksanakan karena ada sebuah masyarakat atau kesulitan, maka perbuatan tersebut akan tetap mendapatkan pahala. Nah, selanjutnya adalah dasar hukum dari kaidah asasi yang pertama. Dasar hukum ini disebutkan dalam surah Al-Quran maupun As-Sunnah. Dalam surah Al-Quran itu disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 4, kemudian ada surah Al-Baqarah ayat 225, kemudian ada surah Al-Baqarah ayat 255, kemudian surah Al-Baqarah ayat 145, dan surah Al-Anzal ayat 5. Namun dasar hukum yang paling bermaksud yaitu hadis Nabi Muhammad dari Umat Muhammad yang berbunyi innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, yang artinya bahwa setiap perbuatan itu bergantung kepada niat. Nah, setiap orang itu akan mendapatkan sesuai dengan apa yang akan diniatkan. Nah, dari sumber tersebut, kaidah asasi yang pertama itu memiliki setidaknya 3 kandungan. Yang pertama yaitu tujuan diadakannya niat adalah untuk membedakan satu perbuatan dengan perbuatan yang lain, ataupun satu perbuatan yang bernilai ibadah dengan perbuatan yang hanya kebiasaan atau adat. Kemudian yang kedua, kaidah ini berhubungan dengan bidang ibadah dan juga bidang muamalah dalam arti luas. Nah, yang ketiga adalah perbuatan yang dimaksud di dalam kaidah ini adalah perbuatan yang halal, yang dimana perbuatan tersebut tidak bertentangan dengan Al-Quran maupun As-Sunnah. Selanjutnya, mengenai kaidah asasi yang pertama tadi itu memiliki 7 cabang kaidah. Yang pertama yaitu kaidah yang menegaskan bahwa kesalahan dalam menyatu amal yang tidak dituntut menyatakan yang tidak menyebabkan amal tersebut menjadi batal. Jadi dapat dicontohkan seperti orang yang ingin melakukan suatu ibadah, contohnya sholat. Di situ sebelumnya dia sudah berniat ingin melakukan jamaah dengan imam si A, dan ternyata di situ ketika sudah sholat ternyata imam tersebut bukan dia yang imam bukan si A tersebut. Jadi di situ tidak menyebabkan batalnya sholat. Lalu yang kedua, mengenai kaidah fikih yang menyatakan bahwa kesalahan dalam menyatu amal yang menurut kejelasannya kesalahan itu berimplikasi terhadap batal amal tersebut. Jadi
Lalu yang keempat adalah kaidah fikih yang menyatakan niat dengan mengkhususkan lafaz am atau lafaz umum tidak menjadikan am atau umum lafaz yang khas atau khusus. Dapat dicontohkan dari orang yang melakukan sumpah. Apabila seorang bersumpah tidak akan mau bicara dengan manusia, tetapi yang dimaksudnya adalah hanya orang tertentu atau di rumah. Jadi meskipun dia bersumpah tidak berbicara dengan seseorang, tapi yang dia niatkan hanya tertuju pada orang rumah tersebut. Dan jika dia berbicara dengan manusia selain rumah, maka di situ dia tidak termasuk dalam orang yang mengingkari sumpahnya. Lalu kaidah fikih yang kelima adalah kaidah fikih yang menegaskan bahwa maksud lafal menurut niat orang yang mengucapkannya, kecuali niat dalam sumpah di hadapan hakim. Jadi maksud dari lafal yang diucapkan oleh seseorang itu didasarkan pada niat orang tersebut mengucapkannya, kecuali dalam suatu tempat, misal sumpah di hadapan hakim atau qadhi. Maka dalam keadaan tersebut maksud lafal adalah menurut niat qadhi. Jadi lafal yang diucapkan oleh seseorang itu sudah dianggap niat menurut. Itu maksud dari kaidah yang kelima. Lalu kemudian kaidah yang keenam adalah kaidah fikih yang menegaskan bahwa yang dipegangi dalam suatu akad atau transaksi adalah maksud makna, bukan lafal dan bentuk-bentuk perkataan. Kaidah ini menegaskan bahwa dalam suatu akad bergantung pada maksud dan maknanya. Untuk itu, apabila dalam suatu akad terjadi perbedaan antara niat dan maksud orang yang berniat dengan lafal yang diucapkannya, maka yang diakui dan diterima dalam suatu akad itu adalah niat dan maksudnya, selama hal itu dapat diketahui. Lalu kaidah yang khusus atau kaidah yang terakhir, kaidah memberikan pedoman untuk membedakan perbuatan yang bernilai ibadah dan yang bukan bernilai ibadah. Tidak ada pahala sebaliknya. Bahkan An-Nawawi mengatakan bahwa hanya dengan menggunakan niat antara ibadah dengan azan seseorang itu dapat dibedakan. Sesuatu perbuatan ada, tetapi kemudian diniatkan mengikuti tuntutan Allah dan Rasulnya, maka dia akan berubah menjadi ibadah yang bernilai pahala. Banyak sekali masalah-masalah yang berkaitan dengan kaidah ini. Masalah tersebut akan bernilai pahala jika dalam pelaksanaannya disertai niat. Namun sebaliknya, jika dalam pelaksanaannya tidak disertai niat, maka tidak akan bernilai pahala atau ibadah. Demikian materi singkat mengenai kaidah asal 1. Kami dari kelompok 1 pamit undur diri. Kami akhiri.